Ini bukan pembahasan baru ya teman-teman, yang dimana dari kemarin saya sudah membahas 2 video tentang Mas Nuruddin ya. Mas Nuruddin ini seorang lulusan Al-Azhar, yang dimana beliau ini memiliki pemahaman filsafat, akidahnya dicampur-campur dengan filsafat. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu filsafat, apa itu filsafat? Filsafat itu adalah pengetahuan yang dilandaskan dengan ilmu akal ya, ilmu akal untuk menelusuri suatu hakikat menggunakan pikiran teman-teman ya. Jadi pusatnya di akal. Filsafat juga bisa diartikan sebagai teori yang mendasar dari alam pikiran, atau suatu ilmu yang juga bisa diartikan filosofi dan lain sebagainya. Jadi itulah filosofi teman-teman. Dan sekarang ketika saya menyaksikan video dari Mas Nuruddin kemarin, yang pertama dia menyebut bahwa Allah itu tidak mungkin bertempat. Kalau dia bertempat pasti butuh tempat. Ketika dia butuh tempat, dia akan menyentuh kepada tempat. Lalu bukan cuma berarti pada butuh tempat, dia pasti juga butuh pantat teman-teman untuk duduk sebagaimana manusia. Ikan dilanjut di videonya yang kedua itu, dan sudah saya bantah habis. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertempat, beristiwa, duduk sebagaimana duduknya dia di dalam pikiran dia. Kan ilmu filsafat seperti itu memang. Memikirkan segala sesuatu dengan akal. Ilmu filsafat memikirkan segala sesuatu dengan akal. Memang betul, afala ta'qilun kata Allah. Tapi kita jangan bermain-main dengan akal. Kita gunakan akal untuk beriman, bukan menggunakan akal untuk bermain-main, mengakal-akali dan mencari-cari seperti apa bentuk istiwanya Allah itu. Nah, ini bahasa yang paling tepat untuk saya pilih untuk menggambarkan kepada kalian seperti apa ilmu filsafat itu. Ilmu filsafat ketika menghadapi ayat-ayat seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsummastawa 'alal arsy, itu yang pertama mereka akan menggunakan akal, mencari-cari, menyelidiki dengan akal teman-teman. Menyelidiki istiwanya Allah dengan akal. Bagaimana Allah istiwa ya? Akalnya bermain teman-teman. Lalu membayangkan Allah istiwa sebagaimana manusia istiwa. Karena mereka mengastikan bahwa istiwa itu duduk. Nah, kalau makna istiwa itu duduk, artinya Allah duduk seperti manusia. Kalau Allah sudah duduk seperti manusia, artinya Allah itu butuh kursi. Kursi seperti kursi saya ini. Dan bukan cuma butuh kursi. Allah itu butuh pinggang, Allah butuh paha, Allah butuh kaki, Allah butuh pantat, Allah butuh tangan nih, tangan seperti ini. Dia, ilmu filsafat ini, memikirkan kuasa Allah dengan akal, menyelidikinya dengan akal. Sehingga apa? Muncul di kepalanya syubhat yang mengartikan Allah butuh teman-teman. Ya, Allah butuh jatuhnya. Setelah di kepalanya muncul kalimat butuh, yang pertama yang akan ada di kepala dia, apapun yang ada di bawah Allah dibutuhkan oleh Allah untuk menopang dirinya. Di kepala orang-orang filsafat, Allah itu harus duduk dan butuh kepada kursi. Ya, butuh kepada arash. Karena Allah duduknya di atas arash, artinya nyentuh ke arash. Di dalam kepala orang-orang filsafat seperti itu. Ingat, disimak kalimat saya dengan baik. Sedangkan bagi orang salafi teman-teman, Allah tidak butuh dengan apa yang ada di bawahnya. Istiwa, ya, maknanya maklum teman-teman. Kata Imam Malik, orang-orang salafi, ulama-ulama salafi, mereka berakidah tidak mencampurkan dengan filsafat. Apa filsafat? Menyelidiki makna istiwa dengan menggunakan akal. No, mereka langsung menggunakan hati. Istiwanya Allah tidak perlu kita pikirkan dengan akal. Tidak perlu kita selidiki bagaimana istiwanya Allah dengan akal. Karena akal ini tidak akan mampu. Kalau akal mencoba untuk menggali bagaimana istiwanya Allah, akan muncul faham-faham seperti Mas Nuruddin kemarin itu. Allah butuh tempat. Kalau Allah sudah seperti itu, apa bedanya Allah dengan makhluk? Artinya kalian yang memakhlukkan Allah, sebagaimana apa yang telah Anda ucapkan di video Anda. Mohon maaf, jangan pernah merendahkan orang. Saya bukan ingin merendahkan Anda, saya ingin mengkritik apa yang telah Anda paparkan di media sosial. Sah, dilindungi hukum, dan itu pun bersifat publik. Anda belum publik, saya juga mempublik. Kita imbang di sini. Terus bantahan terhadap orang seperti ini sebenarnya gampang teman-teman. Mereka meyakini kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini sudah saya tanyakan dari kemarin dan semoga dijawab oleh Mas Nuruddin. Mas Nuruddin bilang kalau Allah itu bertempat artinya sama dengan makhluk. Butuh tempat. Manusia ini untuk duduk butuh tempat. Allah kalau duduk pasti butuh tempat juga. Karena sama dengan manusia di kepala dia. Sekarang saya tanya kepada Mas Nuruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Manusia untuk memiliki rasa kasih sayang butuh hati. Sekali lagi saya tekankan, Allah untuk memberikan kasih sayang. Apakah kasih sayang Allah sama dengan kasih sayang manusia butuh hati? Apakah Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya? Saya tanya kepada Anda, apakah Allah punya hati? Seperti apa hati Allah? Kalau Anda iman kepada Bismillahirrahmanirrahim itu.
Nggak perlu jauh-jauh mendengar, berbicara, melihat, menciptakan dengan kedua tangan, wajah Allah. Nggak perlu jauh-jauh ke itu, karena Anda sudah mentafwid dan mentakwil. Saya kemarin sempat setuju dengan tafwid. Dan ternyata setelah saya kaji-kaji lagi apa itu tafwid, ya tafwid ya sama-sama faham mereka ternyata, teman. Bukan sepenuhnya menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi tidak membenarkan maknanya. Misalkan Allah mendengar, ya mereka tidak ingin mengartikan mendengar itu ya mendengar seperti yang kita dengar ini, begitu. Jadi dipelintir-pelintir memang. Tafwid dan takwil itu sama. Dan sekarang saya tanya, gak perlu ke hal-hal yang kalian bantah selalu. Sekarang saya tanya dua hal ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman dan Rahim ini adalah perasaan, kasih sayang. Manusia untuk memberikan kasih sayang punya hati, Bapak. Kita menyaksikan bapak-bapak memperkosa anaknya, kita ucap dia lebih binatang karena tidak punya hati. Dan kalian apakah ingin menyamakan Allah dengan manusia? Allah memiliki rasa kasih sayang, artinya Allah punya hati sebagaimana manusia. Seperti itu, murka, Allah bisa marah, ya, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada orang-orang yang syirik kepada Allah, munafik kepada Allah. Allah murka kepada mereka. Dan sifat murka ini apabila disamakan dengan murkanya manusia, manusia ini murka karena adanya hawa nafsu, teman-teman. Ya, hawa nafsulah yang menggiring manusia itu untuk murka, untuk marah. Apakah kalian apabila beriman Allah bisa murka, bisa marah, artinya Allah punya hawa nafsu sebagai manusia? Mas Nuruddin, semoga ini bisa dijawab. Ya, semoga bisa dijawab. Apakah Allah untuk murka seperti itu mengikuti hawa nafsunya? Apakah Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk? Karena mengartikan mereka, teman-teman, Allah tidak mungkin bertempat. Kalau dia bertempat, artinya dia butuh tempat. Sebagai manusia butuh tempat. Ya, filsafat inilah yang membuat pikiran mereka ini rancu, teman-teman. Sehingga apa? Memikirkan kuasa Allah dengan akal, menyelidiki kuasa Allah dengan akal. Ini makna filsafat. Agar kalian tahu, agar berhati-hati kepada filsafat. Filsafat akan merusak akidah, teman-teman. Akan mengingkari akidah. Dan ketika mereka membahas hal ini, ya mereka tidak ingin mengimani itu, teman-teman. Karena maknanya bukan ada di atas, tapi berkuasa, teman-teman. Kalau makna berkuasa, tidak perlu kita mentawil-takwil. Allah ini sudah berkuasa atas apapun. Ada video kemarin Al-Habib Umar bin Hafiz, sampai-sampai ada orang berlutut di hadapannya. Ketika Umar bin Hafiz berdoa, berlutut di hadapannya, lalu ada teks Al-Habib Umar melayang, katanya. Melayang, teman-teman. Jadi seperti melayang, memang kakinya tidak nyentuh tanah. Kepada kuasa seperti itu saja, itu jelas hoaks itu. Itu jelas halu, takhayul, ya, sontoloyo itu namanya. Orang saja kalian percaya bahwa Al-Habib Umar tidak bisa nyentuh tanah, melayang katanya. Terus kenapa Mas Nuruddin atau orang-orang yang seperti Mas Nuruddin ini mengartikan Allah istiwa itu ketimplek-timplek dengan aras, lenggah, duduk seperti duduknya manusia? Kan sontoloyo, ya, sontoloyo. Terus yang kedua, para oknum Habib-Habib ngibul ada yang bercerita kalau salah satu wali bisa terbang, teman-teman. Walinya bisa terbang. Ini ingat, wali nembus genteng, bus, gentengnya lobang, teman-teman. Kepada wali, kisah-kisah halu seperti ini kalian percaya. Tetapi kalian mengartikan Allah seolah-olah ketimplek-timplek. Wali saja bisa tidak butuh gravitasi terbang. Bagaimana mungkin Allah akan tersedot gravitasi lalu duduk gitu? Apa tidak berpikir? Afala ta'qilun? Jadi memang banyak sekali kesontoloyoan yang mereka ini paparkan kepada kita, dan kita tinggal lihat bagaimana orang-orang berpikir. Saya sebenarnya ingin menggubris komentar-komentar yang bilang, oh Heri Pras hanya pesilat, oh Ustadz Nuruddin siapa? Lulusan Al-Azhar. Dikira saya tidak punya guru yang juga lulusan Al-Azhar. Bahkan guru saya orang Mesir asli, teman-teman. Ya, dari Al-Azhar juga. Gak paham bahasa Arab, Heri Pras. Sontoloyo pokoknya. Narasi-narasi sontoloyo ini hanya suatu yang, ya, membuat kita akan semakin jauh dari kebenaran. Membaca teks terjemahan. Dikira ketika saya tampil seperti ini, tidak ada guru-guru yang saya ambil ilmunya. Saya sudah hampir 1 tahun mengkaji akidah wasitiyah, dan sangat luar biasa itu membuka kepala kalian. Yang dimana itu membuka pikiran kita mengenai akidah yang benar. Jadi akidah ini, teman-teman, sebenarnya mudah apabila kita mengikuti salafus soleh. Ketika para sahabat mendengar kalimat sumastawa alal arsh, ar-rahmanu alal arshistawa, mereka tidak menggunakan filsafat, teman-teman. Memikirkan dengan akal mereka bagaimana istiwanya Allah. Yang ada apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahabat cuma bertanya seperti ini, teman-teman, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sebelum alam semesta ini diciptakan, di manakah Allah berada? Sahabat cuma bertanya seperti ini. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berada di amak, yang dimana di atasnya tidak ada udara, di bawahnya juga tidak ada udara. Baru setelah itu Allah menciptakan arash. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini informasi
yang sudah kita imani saja, mempertanyakan seperti apa ama itu, seperti apa arasy itu, seperti apa istiwa Allah. Jadi ini menjadi bid'ah nanti ya. Tinggal kita imani saja. Jangan menjadi orang seperti falsafi yang memikirkan setiap kuasa Allah dengan akal. Menyelidiki kuasa Allah dengan akal. Kan begitu maknanya. Kalau kalian ingin cari di kamus bahasa Indonesia, ya munculnya seperti itu. Menyelidiki, teman-teman. Ilmu filsafat adalah menyelidiki segala sesuatu dengan akal. Jadi sontoloyo keluarnya, teman-teman. Menyamakan Allah dengan manusia nanti. Ketika memikirkan kuasa Allah dengan manusia. Allah menciptakan, sama dengan manusia bisa menciptakan. Sudah saya beri analogi di sebelumnya. Namun ciptaan Allah dengan manusia berbeda, Bapak. Dan satu hal lagi yang jauh lebih telak, yang bisa ini membuat mereka ya kelabakan menjawabnya. Yang pertama, Allah hidup, manusia hidup. Apa bedanya Allah dengan manusia? Manusia mati. Pasti kalian akan jawab begitu, bukan? Manusia mati dan Allah maha hidup. Tapi ingat satu hal, manusia tidak mati, teman-teman. Tapi kelak di hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kematiannya. Lalu apa yang terjadi? Manusia itu akan hidup kekal selama-lamanya. Manusia akan hidup kekal selama-lamanya, tidak mati lagi. Allah kekal, manusia juga kekal. Allah hidup selama-lamanya, dan manusia hidup juga selama-lamanya. Apakah kalian ingin menyamakan Allah dengan makhluk? Sama-sama hidup loh. Dan hidupnya juga selamanya pula. Kan sontoloyo. Begitulah kalau menggunakan akal. Ya, kalau menggunakan akal, yang muncul akan apa? Ya penolakan. Penolakan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miris. Sangat menyedihkan ketika semakin kesini, mereka bukan menggunakan akal di dalam mengimani Allah, tetapi mereka menggunakan akal untuk mempermainkan, bermain-main dengan akalnya, memikirkan bagaimana kuasa Allah itu. Sedih ya teman-teman, sedih sebenarnya. Ini perkara akidah yang seharusnya kita itu ikuti seperti sahabat saja. Di masa sahabat itu bukan cuma orang cerdas semua yang ada di sekitar Nabi, teman-teman. No, ada orang-orang Baduy, ada orang-orang yang mungkin tidak bisa baca tulis, ada orang-orang yang SDM-nya juga sama seperti kita, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang cerdas, ada yang bodoh. Semuanya ada di sekitar Nabi. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan itu, tidak ada satupun di antara para sahabat itu yang mempermasalahkan, ya Rasulullah, bagaimana istiwanya Allah? Apakah Allah istiwa seperti manusia? Apakah Allah istiwa itu seperti makhluk? Tidak ada, teman-teman. Hal ini muncul ketika faham-faham falsafi ini muncul juga. Memikirkan kuasa Allah dengan akal. Menyelidiki kuasa Allah dengan akal.